Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda menilai, selain soal kinerja pemerintahan, peta koalisi kemungkinan jadi bahasan utama dalam pertemuan Selasa malam. Terlebih dalam koalisi yang saat ini terbangun, ada dua bakal calon presiden yang sama-sama memiliki visi melanjutkan program Jokowi. Bisa jadi dalam pandangan Pak Jokowi, ini pergerakannya semakin liar ini, semakin tidak terkendali. Nah, Pak Jokowi saya kira berkepentingan untuk pergerakannya ini tetap terkendali, terarah. Kalau sulit dengan skenario menjadi koalisi besar, karena Gerindra PDIP sama-sama ingin jadi capres, Pak Prabowo tidak mau jadi cawapres, Ganjar tidak mau cawapres, Ya, maka fakta kedua, maka pergerakannya tadi, betul saya setuju tadi, bahwa Pak Jokowi akan membiarkan, tanda petik ya, kedua-duanya maju dengan kubunya masing-masing. Usai pertemuan dengan Jokowi pada Selasa malam, 6 ketua umum partai politik gencar menggelar safari politik. Sejumlah agenda pertemuan sudah terjadwal membahas kerjasama politik jelang pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Teka-teki apakah Prabowo berduet atau berduel pada Pilpres 2024 mendatang masih tanda tanya. Yang jelas saudara, usai bertemu Jokowi tadi malam, Muhaimin Iskandar tak hanya bertemu dengan Ketua Umum Golkar, melainkan akan bertemu SBY dan AHY malam nanti. Benarkah komposisi pendukung bakal Capres Prabowo akan bertambah selain PKB? Kami akan mengulasnya lebih lanjut. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Ahmad Basarah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Nah, urusan grand final, saya kira Mas Hanta Yuda yang paling... Silakan Mas Hanta, langsung saja dijawab. Iya, menarik ya, tadi sudah Pak Jazilul maupun Mas Ahmad Basarah sudah memberikan gambaran kira-kira arah peta politik, tapi tampaknya masih cukup cair, Cynthia. Jadi pertemuan tadi malam itu selain mengkonfirmasi bahwa Partai Nasdem sudah dianggap di luar barisan koalisi pemerintahan dalam konteks Pilpres 2024 mendatang. Ya. Yang kedua, kita bisa membacanya tampaknya yang dibahas tadi malam itu ada hal-hal yang bersifat umum atau normatif saja. Dan itu wajar karena pertemuannya secara terbuka semua ketua umum. Kalau pembicaraannya lebih ke power sharing, lebih pada peta elektoral, peta koalisi, siapa menjadi capres-cawapres, saya kira mungkin lebih tertutup ya, tidak sepenuhnya terbuka seperti ini Mas Ahmad Basarah ya. Nah jadi saya kira dinamika ini menurut saya parabel yang bisa kita baca adalah peta koalisi apakah akan berubah menjadi koalisi besar yang sebelumnya disebutkan antara Ganjar dan Prabowo akan bersatu dan siapa lawannya. Saya mencatat ada dua variabel penting. Satu, jika salah satu antara Ganjar dan Prabowo elektabilitasnya relatif stabil seperti sekarang ini, kompetitif, maka potensi keduanya untuk bergabung mengecil. Satu itu. Yang kedua, jika ini maksud saya kalau tidak berubah, tapi dia bisa berubah kalau terkoreksi antara Ganjar dan Prabowo, misalnya dalam perkembangan dinamikanya ada yang terkoreksi mengalami penurunan, tergerus, terdegradasi sehingga peluang kemenangannya menjadi kecil, maka ada kemungkinan ada yang mengalah menjadi cawapres lalu bergabunglah menjadi koalisi besar. Atau yang kedua, variabel kedua ini juga penting. Kalau ternyata ada capres di luar dua orang ini yang dianggap all the president men, katakanlah Anies Baswedan yang dianggap antitesanya Pak Jokowi, ternyata elektabilitasnya meningkat, menjulang, dan trennya terus naik, dianggap akan lolos di putaran kedua, maka ini juga akan mendorong koalisi 6 partai dalam pemerintahan ini terpaksa, tanda kutip ya, akan bergabung, dalam koalisi besar karena berhadapan dengan Anies yang dianggap kuat. Nah, tapi per hari ini perkembangannya Cynthia, elektabilitas Ganjar maupun Prabowo itu kan kompetitif. Karena itu sulit menurut saya per hari ini Ganjar maupun Prabowo akan mengalah menjadi cawapres. Itu satu. Yang kedua, dari tren per hari ini kita tidak tahu dinamika ke depan, Ganjar maupun Prabowo itu adalah dua orang yang berpotensi masuk ke putaran kedua kalau ternyata 3 pasang. Nah, membuat hal ini juga relatif aman bagi Pak Jokowi yang ingin estafet kepemimpinan ke depan, melanjutkan programnya sehingga daya dorong untuk menggabungkan dua koalisi besar ini menurut saya pada per hari ini agak kecil peluangnya. Nah, peluang mereka akan bertanding itu jauh lebih besar ketimbang Ganjar dan Prabowo akan bersanding.
kalau dilihat dari perkembangan per hari ini. Tapi saya setuju, dinamika politik akan bergerak nanti, partai akan bergabung kemana, tapi pusaran terkuat sekarang ada di peluang elektabilitas atau kekuatan elektoral capres yang berpotensi blok politiknya Ganjar, Prabowo, dan Anies per hari ini. Baik, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, menurut kacamata Anda, pertemuan yang dilakukan Caimin nanti malam ini akan mengarah kemana sekiranya? Ya, kalau kita lihat pergerakan politik Caimin dan Pak Erlangga Golkar, saya melihat lebih pada menghimpun kekuatan untuk Pak Prabowo ya, berkompetisi bukan untuk PDI Perjuangan, Mas Ganjar dan partainya Pak Ahmad Basarah. Atau kita lihat tadi pun Gus Jazilul sudah mengatakan kebersamaan Gerindra, PKB dan Golkar. Jadi kalau dilihat memang membangun koalisi besar dalam konteks ini ya membangun pencapresan atau porosnya Prabowo, itu satu. Tetapi Cynthia jangan lupa memang kerumitan yang akan muncul atau komplikasi politiknya kan tantangannya ada soal cawapres. Tadi juga Gus Jazilul sudah menyebutkan nama, ada Caimin yang pantas menjadi cawapres misalnya, Erlangga Hartarto juga yang membidik atau mengincar posisi yang sama. Nah, tantangannya ada di sini nanti, semua partai pasti mengincar posisi cawapres. Belum lagi nama-nama lain di luar partai politik, saya kira akan dibidik juga seperti Kofifa, Erick Thohir, Mahfud dan sebagainya. Sehingga dinamikanya masih dinamis ya, dia berkelindan antara membangun koalisi kebersamaan dengan preferensi partai yang mana mereka paling mungkin diterima atau aspirasinya diterima, karena semua partai itu memburu insentif elektoral, kotel efek ekor jas untuk didapatkan kalau ada yang menjadi cawapres. Persoalannya cawapres kan cuma satu, kalau cawapres 2 atau 3 tinggal diumumkan. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan bagi partai politik. Yang kedua, soal pergerakan ada pertemuan lagi dengan Demokrat, ini bisa dari dua perspektif melihatnya. Kalau perspektif Partai Demokrat ya ada potensi mereka ditarik ke koalisi perubahan. Meskipun menurut saya lebih besar sebaliknya perspektifnya, yaitu di mana sebagian koalisi partai dalam pemerintahan atau yang sekarang dibangun koalisinya oleh Golkar dan PKB ini bisa ada potensi sedang menjalin komunikasi dengan salah satunya Demokrat, partai yang di luar pemerintahan. Nah, kalau satu yang terpental, maka salah satu skenario all the president means itu terbuka peluangnya kalau ternyata ada yang gagal maju karena tidak cukup dukungannya. Tetapi itu jika ya ada yang satu keluar atau terpental. Lagi-lagi saya kira pergerakan politik ini bergantung pada partai-partai ini. Kemudian di koalisi perubahan ada 3, meskipun ada potensi terpental satu. Mas Hanta, maaf saya potong. Artinya kalau Anda tadi menyebutkan bahwa pertemuan Caimin untuk mencari dukungan kepada Prabowo, ini artinya potensi koalisi besar itu tidak ada ya? Mengecil. Seperti saya katakan tadi, sepanjang elektabilitas Prabowo dan Ganjar kompetitif sama-sama kuat, dan berpotensi masuk putaran kedua, sementara ya per hari ini, maka itu mengecil. Kecuali 2 hal. Kalau salah satu ada yang tergerus lalu mengalah, kalau begitu bobotnya ini cocok porsinya menjadi cawapres saja. Atau yang kedua, Anies Baswedan menguat elektabilitasnya sehingga mereka terpaksa harus berkumpul dalam satu koalisi besar untuk berhadapan dengan kekuatan. Pak Basarah,